Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Galih Haji Wibowo. Saya dari program studi pendidikan sejarah. Saya dari semester 1 dan alamat tempat tinggal saya adalah Ngawi. Saya tempat tinggal di Ngawi. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, langsung saja saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa kesimpulan Anda setelah mempelajari berbagai definisi tentang pendidikan? Pertanyaan seperti itu. Baik, saya akan menjawab. Kesimpulan saya, pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Dari pendidikan kita bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, tentu juga pengalaman. Dari pendidikan juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari kita yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Dan dari pendidikan itu pula kita bisa berpikir dengan matang, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Jadi menurut saya pendidikan itu penting, sangat penting bagi manusia. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebentar, saya bacakan dulu. Pertanyaan kedua adalah, menurut pendapat Anda, di antara berbagai aliran pendidikan tentang aliran pemikiran tentang pendidikan, ada 4, yaitu nativisme, naturalisme, empirisme, dan konvergensi. Manakah yang paling mendekati kenyataan saat ini? Saya akan menjawabnya. Menurut saya dari aliran pemikiran tersebut, saya memilih konvergensi. Konvergensi pengertiannya sendiri adalah aliran yang mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia, dan perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Kenapa saya memilih itu? Jadi begini, setiap anak itu pasti memiliki pembawaan dari lahir, entah itu buruk, entah itu baik ya. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti anak atau anak-anak ini akan seperti orang tuanya, entah perilakunya, pemikirannya, seperti ibunya atau bapaknya, pasti akan seperti itu. Namanya juga anaknya ya. Dan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Karena apa? Lingkungan menurut saya sangat berpengaruh. Jadi begini, jika lingkungan atau pergaulannya itu buruk, otomatis anak itu akan menjadi buruk. Dari dia bermain, pengaruh dari teman-temannya sudah tidak jelas, bermain tidak ada aturan, sampai larut malam mungkin seperti itu pun menjadi kebiasaan sampai dewasa. Akhirnya anak itu akan pergaulan bebas, jelas, mungkin bisa yang lebih parah narkoba, miras, sampai seks bebas. Menurut saya seperti itu. Tetapi jika di lingkungannya itu baik, otomatis anak itu akan menjadi baik juga. Seperti misalnya teman-temannya itu pada istilahnya nggak amburadul gitu ya, anak itu pasti tidak akan terpengaruh. Dan mungkin saat dewasa anak itu ya bisa menjadi penerus bangsa ini, menjadi penerus bangsa yang baik, mungkin menjadi anggota DPR ya, tentu anggota DPR yang baik ya, yang mendengarkan suara rakyat. Mungkin jadi presiden ya, presiden baik ya. Menurut saya seperti itu yang paling mendekati dengan kenyataan seperti ini. Lingkungan itu jelas menurut saya sangat berpengaruh. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ternyata pertanyaan ini yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Jadi ada 3 pertanyaan. Sebagai sebuah sistem pendidikan terdiri dari unsur, input, proses, dan output. Terangkanlah pendidikan sebagai sebuah sistem dengan unsur-unsur tersebut. Jadi saya akan menerangkan dengan cara saya sendiri ya tentunya.
Input adalah bahan mentah ya, bisa dikatakan bahan mentah, atau yang dimaksud ya calon mahasiswa itu sendiri. Semua kita dari SMP, kita masuk ke SMA, ibaratnya kan begitu. Kita calon siswa SMA kan. Nah, di dalam input itu ada beberapa banyak input. Contohnya seperti sumber daya. Ada sumber daya manusia yang meliputi ya kepala sekolah, guru pendidik, karyawan, dan tentu siswa itu sendiri. Lalu ada sumber daya non manusia. Jadi itu meliputi seperti peralatan, bahan, uang, perlengkapan, nah, masih banyak lagi. Itu beberapa contohnya. Itu input dan proses. Nah, calon siswa tadi setelah masuk menjadi input, dia akan mengalami proses yang panjang. Mungkin dari kelas 1 SMA, agar dia lulus, dia harus melalui proses-proses panjang seperti itu. Nah, di dalam proses itu ada beberapa proses, contohnya seperti proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, ada proses mungkin belajar mengajar, ada proses apalagi ya, evaluasi, seperti itu. Banyak dia melalui proses-prosesnya. Proses pembayaran agar dia bisa lulus, seperti itu. Dan yang terakhir atau hasil dari proses tersebut disebut dengan output. Apakah output itu ya? Ini kalau output itu siswa itu setelah SMA tadi ya, setelah mengalami 3 tahun masa sekolah, dia akhirnya keluar dia lulus. Maka saat menentukan kelulusan itu ada namanya sistem penilaian yang dilakukan oleh para guru pendidik. Bagaimana apakah siswa itu melulus atau tidaknya, nilainya kurang atau tidaknya, itu maksudnya dinilai oleh guru pendidik tadi. Atau mungkin output juga bisa dengan seperti ini ya, siswa tidak lulus tapi keluar, itu juga bisa dikatakan output ya kalau menurut saya, keluar sekolah maksudnya begitu. Tapi ya semoga yang semua teman-teman di sini yang entah itu yang SD, SMP, SMA, bahkan yang menjadi mahasiswa, semoga semuanya bisa lulus dengan lancar dan baik, mendapatkan nilai yang baik, dan setelah lulus juga mendapat pekerjaan yang layak, yang diinginkan juga. Nah, jadi seperti itu pertanyaan yang tadi sudah dicantumkan oleh Bapak dosen saya ya, dari mata kuliah pengantar pendidikan. Ada 3 pertanyaan dan saya sudah menjawabnya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Support terus channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udipma, smart and competitive.